Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, mari kita berhenti sejenak dari hiruk-pikuk dunia, menarik nafas perlahan dan menenangkan hati. Karena hari ini, kita akan menyentuh sebuah pertanyaan yang sering kita hindari. Pertanyaan sederhana, tetapi mampu mengguncangkan seluruh bangunan ibadah kita. Semua ibadah ini sebenarnya kita persembahkan untuk siapa? Banyak di antara kita yang rajin sholat 5 waktu, puasa dengan disiplin, bahkan mampu berulang kali mengunjungi tanah suci. Kita sibuk mengejar kesempurnaan gerakan, kita hafal bacaan-bacaannya, kita menjaga parutan wudhu, tetapi jarang sekali kita berhenti dan bertanya kepada diri sendiri, untuk siapa semua ini aku lakukan? Pertanyaan yang sunyi, namun seringkali membuat dada terasa sesak. Karena kenyataannya, ibadah sering menjadi rutinitas mekanis. Tubuh berdiri, ruku, sujud, lisan bergerak, melafalkan doa dan tasbih. Tapi hati tidak hadir, tidak menyimak, tidak berbicara. Seakan-akan kita sedang melakukan ritual yang harus selesai, bukan sebuah pertemuan yang dinanti. Kita bangga telah menjalankan kewajiban, namun kita lupa bahwa kewajiban itu sebenarnya adalah undangan dari Sang Pencipta untuk bertemu, untuk dekat, untuk kembali. Disinilah paradoks besar terjadi. Kita tekun beribadah, tapi hati kita tetap gersang, masih mudah tersinggung, masih cepat marah, masih mudah iri, kecewa, dan merasa paling benar. Bagaimana mungkin seseorang yang setiap hari berdiri di hadapan Allah, tetapi hatinya tidak berubah? Bagaimana bisa seseorang yang setiap hari bersujud, tetapi sifat-sifat buruk tetap menguasai dirinya? Inilah tanda bahwa ada sesuatu yang hilang. Ada ruh yang tidak ikut masuk dalam ibadah kita. Yang ada hanya gerakan, hanya lafal, hanya kebiasaan. Ibadah yang dilakukan untuk menggugurkan kewajiban, bukan untuk mempersembahkan cinta. Padahal, ibadah tanpa ruh, ibadah tanpa hati, bagaikan tubuh tanpa nyawa. Ada bentuknya, tetapi tidak hidup. Ada gerakannya, tetapi tidak bernafas. Ada sujudnya, tetapi tidak sampai ke langit. Analoginya seperti seseorang yang membangun masjid yang megah. Kubahnya tinggi, lantainya dingin, lampunya berkilau. Tapi ia lupa menyalakan cahaya di dalamnya. Masjid itu indah, tetapi gelap. Begitu pula ibadah kita. Kita memperindah gerakannya, tapi lupa menyalakan cinta yang harus menerangi hati. Mungkin inilah saatnya kita bertanya ulang. Bukan pada lisan, tetapi pada hati kita sendiri. Ketika kita mengangkat tangan untuk takbir, apakah kita benar-benar sadar kepada siapa kita sedang menghadap? Ketika dahi kita menyentuh tanah, apakah kita benar-benar tunduk atau sekadar melakukannya karena terbiasa? Ketika kita melangkah ke masjid, apakah kita datang karena rindu atau karena takut disebut lalai? Pertanyaan-pertanyaan ini mungkin terasa berat, tetapi justru dari sinilah perjalanan itu dimulai. Perjalanan untuk menghidupkan ibadah. Perjalanan untuk menghadirkan hati. Perjalanan untuk kembali merasakan manisnya beribadah kepada Allah. Bukan karena terpaksa, tetapi karena cinta. Karena pada akhirnya, ibadah bukan tentang seberapa sering kita melakukannya. Bukan tentang seberapa sempurna gerakannya. Ibadah adalah tentang kepada siapa hati ini bersandar, kepada siapa cinta ini dipersembahkan, dan kepada siapa kita kembali setiap kali hidup terasa berat. Semoga hati kita perlahan-lahan belajar untuk hadir, untuk kembali mengenalnya, dan untuk kembali mencintainya. Sahabat yang dirahmati Allah, ada sebuah kenyataan yang sering kita lewatkan dalam perjalanan ibadah kita. Kita melihat seseorang
dengan pakaian syar'i yang rapi. Gerakan solatnya tenang dan teratur, bacaannya fasih serta panjang. Kita menganggapnya telah mencapai derajat ibadah yang tinggi. Namun, apakah kemegahan yang tampak dari luar itu benar-benar menggambarkan keadaan hati di dalamnya? Karena ibadah tidak selalu terlihat pada gerakan. Ibadah sejati hidupnya ada di hati. Banyak dari kita yang terlihat sempurna saat berdiri di hadapan Allah. Tubuh condong dengan khusyuk, lisan melafalkan ayat-ayat suci, tangan terangkat dengan lembut. Namun ketika kita kembali ke kehidupan sehari-hari, hati kita tetap mudah tersinggung. Emosi kita masih meledak-ledak. Kita masih menilai orang lain dari penampilan, status, atau kesalahan kecil yang mereka lakukan. Kita menutup aurat dengan baik, tapi sering membuka aib orang lain. Kita fasih membaca Al-Quran, tetapi sulit menahan amarah. Kita tekun berzikir, namun hati tetap penuh keluh kesah. Disinilah terlihat betapa ibadah bisa menjadi kosong meski tampak sempurna. Karena ibadah bukan sekedar tentang pakaian yang sesuai syariat atau bacaan yang indah. Ibadah adalah tentang hati yang melembut, tentang akhlak yang berubah, tentang jiwa yang semakin dekat dengan Allah. Namun, seringkali ibadah berubah arah tanpa kita sadari. Yang seharusnya menjadi persembahan cinta berubah menjadi transaksi. Kita beribadah bukan lagi untuk Allah, tetapi untuk mendapatkan sesuatu darinya. Kita sholat agar rizki dilancarkan. Kita sedekah agar usaha dimudahkan. Kita berdoa agar cepat mendapatkan jodoh, rumah, atau kendaraan. Semuanya menjadi seperti negosiasi. Aku mengerjakan ini ya Allah, maka Engkau harus memberi itu. Padahal Allah tidak pernah meminta transaksi. Dia hanya meminta ketulusan, cinta, dan hati yang kembali kepadanya. Ketika motivasi ibadah hanya sebatas takut pada neraka atau ingin surga, hati pun tidak benar-benar hadir. Kita tidak sholat karena rindu, kita tidak sujud karena cinta, kita tidak beribadah untuk mendekat, tapi untuk mendapatkan imbalan. Ketakutan dan harapan boleh ada, namun ketika itu menjadi satu-satunya alasan, ibadah menjadi kosong. Ia menjadi ritual yang dingin, ia tidak masuk ke dalam jiwa. Ibadah seperti ini bagaikan surat tanpa alamat. Kertasnya bagus, tulisannya rapi, bahasanya indah, namun tidak pernah sampai kepada siapapun. Tidak ada tujuan yang jelas, tidak ada tempat untuk mendarat. Begitulah ibadah ketika hati tidak tahu kepada siapa ia diarahkan. Indah dari luar, tetapi tidak sampai ke langit. Sahabat, ibadah yang kosong bukan berarti kita buruk. Ia berarti jiwa kita sedang memanggil kita untuk kembali, untuk memperlambat langkah, untuk melihat ke dalam, untuk bertanya lagi, kemana sebenarnya aku mengirimkan ibadahku selama ini? Karena ketika ibadah kembali menemukan tujuannya, ketika hati kembali mengenal siapa yang disembah, barulah ibadah menjadi hidup, mengalir, lembut, dan menyentuh jiwa kita yang paling dalam. Semoga Allah menuntun kita menuju ibadah yang benar-benar bernyawa. Sahabat yang dirahmati Allah, ada satu kunci yang membuat ibadah itu bernyawa. Satu kunci yang memisahkan antara ibadah yang sekedar gerakan dan ibadah yang mampu mengguncang jiwa. Kunci itu adalah ma'rifat, mengenal Allah dengan hati. Ma'rifat bukan sekedar mengetahui nama-nama Allah,
bukan sekedar membaca definisi sifat-sifatnya dalam buku, bukan pula sekedar hafal dalil dan teori teologi. Makrifat adalah ketika hati mulai menyadari kehadiran Allah dalam setiap hembusan nafas. Ketika jiwa merasakan bahwa ada mata yang selalu melihatmu, ada kasih yang tidak pernah meninggalkanmu. Makrifat adalah pengetahuan yang mengalir dari hati, pengetahuan yang menyentuh, yang menggetarkan, dan yang menghidupkan. Inilah fondasi ibadah yang sejati. Karena tanpa mengenal Allah, ibadah hanya menjadi rutinitas. Tanpa mengenal Allah, sholat terasa berat. Tanpa mengenal Allah, sujud hanya menjadi kewajiban, bukan pelepasan jiwa. Tauhid pun bukan hanya kalimat yang diucapkan di bibir. Tauhid adalah kesadaran hidup. Kesadaran bahwa tidak ada yang berkuasa selain Dia. Tidak ada yang mampu memberi kebahagiaan, keamanan, atau rezeki selain Dia. Tidak ada yang lebih layak dicintai, ditakuti, dan diharap selain Dia. Tauhid adalah ketika setiap detik hidupmu memantulkan satu keyakinan. Aku milik Allah dan kepadanya aku kembali. Ketika kesadaran ini tumbuh, ibadah berubah bentuk. Ia bukan lagi tugas, ia bukan lagi beban, ia menjadi kebutuhan. Orang yang beribadah tanpa makrifat seperti pekerja yang datang karena terpaksa, hanya menjalankan perintah demi upah. Ia melakukannya, tetapi hatinya tidak terpaut. Ia hadir, tetapi jiwanya kosong. Namun orang yang beribadah dengan makrifat, ibadahnya seperti seorang anak yang mencintai ayahnya. Ia tidak menghitung-hitung pengorbanan. Ia tidak menimbang untung dan rugi. Ia melakukan segalanya karena cinta. Cinta yang membuatnya merasa aman, damai, dan dekat. Begitulah ibadah yang lahir dari makrifat. Ia lembut, ia tenang, ia tidak dipaksa. Ia muncul dari kerinduan. Ketika seorang hamba mulai mengenal sifat-sifat Allah, hatinya ikut berubah. Ia merasakan kelembutan ketika mengingat bahwa Allah Maha Pengampun. Ia merasakan takjub ketika menyadari bahwa Allah Maha Berkuasa. Ia merasakan takut yang menenangkan, bukan membuat lari, tetapi membuat ingin kembali. Dan ia merasakan cinta yang mendalam, cinta yang tidak bisa dijelaskan, hanya bisa dirasakan. Dalam keadaan seperti itu, ibadah menjadi kenikmatan. Sholat bukan lagi kewajiban yang harus diselesaikan. Sujud menjadi tempat pulang. Zikir menjadi penghibur luka. Doa menjadi percakapan yang hangat. Dan ketika hati sudah mengenal Allah, setiap ibadah menjadi hidup. Setiap sujud menjadi penyerahan. Setiap sholat menjadi pertemuan. Setiap zikir menjadi detak cinta. Sahabat, inilah makrifat. Inilah kunci yang membuat ibadah bersinar. Semoga Allah membuka hati kita untuk benar-benar mengenalnya, agar setiap ibadah menjadi perjalanan pulang yang penuh cahaya. Sahabat yang dirahmati Allah, makrifat bukan sesuatu yang datang tiba-tiba. Ia bukan cahaya yang turun tanpa usaha. Ia adalah perjalanan lembut yang dimulai dari kesadaran kecil dalam hati. Dan perjalanan itu mempunyai pintu masuk. Gerbangnya terbuka bagi siapa saja yang ingin mengenal Allah lebih dekat. Langkah pertama adalah merenung. Melihat ciptaan Allah dengan mata hati, bukan hanya mata kepala. Ketika kita memandang langit malam, kita renungkan luasnya.
Ketika kita melihat air yang mengalir, kita rasakan kelembutannya. Ketika kita menghirup udara, kita syukuri karunia yang tak terlihat namun selalu hadir. Perenungan seperti ini membuka ruang di dalam jiwa. Ruang untuk menyadari bahwa segala sesuatu datang dari Allah, bahwa setiap daun yang jatuh, setiap angin yang bergerak, setiap detik yang berlalu, semuanya berada dalam genggamannya. Dari sini hati mulai lembut, hati mulai peka, hati mulai mengenal. Langkah berikutnya adalah menginternalisasi Asmaul Husna. Bukan sekedar menghafal nama-namanya, tetapi merasakannya. Meresapi bahwa ketika kita lemah, Dia adalah Al-Qawi. Ketika kita takut, Dia adalah Al-Hafiz. Ketika kita berdosa, Dia adalah Al-Ghafur. Ketika kita gelisah, Dia adalah As-Salam. Setiap namanya adalah pintu menuju ketenangan. Dan ketika hati mulai menyentuh makna-makna itu, hubungan kita dengan Allah berubah. Kita tidak lagi hanya mengetahui, kita mulai merasakan. Dari sini, perjalanan zikir dimulai. Zikir dengan lisan sebagai awal untuk melatih kehadiran. La ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah. Lisan yang bergerak akan membawa hati perlahan-lahan menyusul. Kemudian zikir dengan hati, zikir yang tidak selalu terdengar, tetapi dapat dirasakan. Zikir yang menjadi bisikan lembut dalam jiwa, zikir yang hadir di antara nafas dan diam. Dan pada akhirnya, zikir menjadi keadaan. Setiap gerak, setiap langkah, setiap pekerjaan menjadi bentuk ingatan kepada Allah. Zikir yang tidak terbatas pada waktu tertentu, namun mengalir sepanjang kehidupan. Salat pun menjadi momen emas. Waktu di mana kita benar-benar hadir. Waktu di mana seluruh dunia kita letakkan sejenak agar hati dapat berdiri di hadapannya. Salat bukan lagi sekedar mengulang gerakan, tetapi menjadi perjumpaan. Tempat kita mengadukan isi hati, tempat kita merasakan kedekatan yang mendalam. Puasa juga menjadi latihan makrifat. Ketika kita menahan lapar, kita belajar bahwa bukan makanan yang menghidupkan kita, tetapi Allah. Ketika kita menahan amarah, kita belajar bahwa Allah lebih pantas kita cari daripada meluapkan ego. Sedekah mengajarkan makrifat dalam memberi, bahwa setiap rezeki adalah titipan, bukan milik mutlak. Bahwa memberi adalah cara Allah melatih hati agar tidak terikat pada dunia. Bahkan interaksi sosial pun menjadi arena makrifat. Ketika kita menahan diri untuk tidak menyakiti, ketika kita memilih memaafkan, ketika kita mengutamakan kelembutan, semua itu adalah bentuk zikir dalam kehidupan nyata. Sahabat, inilah langkah memasuki gerbang makrifat. Perenungan yang membuka mata hati, Asmaul Husna yang menghidupkan rasa, zikir yang turun dari lisan ke hati lalu menjadi keadaan, ibadah yang berubah menjadi pertemuan, bukan rutinitas, dan kehidupan yang menjadi ladang mengenal Allah dalam setiap detiknya. Semoga langkah-langkah ini menjadi cahaya yang membimbing kita. Hingga suatu hari, hati kita berkata dengan penuh keyakinan, "Aku mengenalmu ya Allah, dan aku kembali kepadamu." Sahabat yang dirahmati Allah, kita semua berharap ibadah kita sampai kepadanya, sampai ke hadirat Allah, diterima, disucikan, dan dibalas dengan kasih sayangnya. Namun bagaimana cara kita mengetahui bahwa ibadah kita tidak berhenti di bibir atau di gerakan saja, tetapi benar-benar menembus hati kita sendiri?
ada tanda-tanda lembut, tanda-tanda yang tidak mencolok tetapi terasa, tanda-tanda yang menjadi sinyal bahwa ibadah itu mulai hidup dan mulai sampai. Yang pertama adalah ketenangan batin. Bukan sekedar rasa lega karena sudah menyelesaikan kewajiban, bukan kepuasan karena merasa telah sholat tepat waktu atau telah berzikir dengan jumlah tertentu, tetapi ketenangan yang dalam, damai yang mengalir dari keyakinan kepada Allah, damai yang membuat hati tidak mudah goyah meski diuji, damai yang membuat kita merasa ditemani meski sendirian. Ketika ibadah sampai, hati menjadi rumah bagi ketenangan. Seperti air yang jernih, seperti angin yang lembut, seperti senyap yang menenangkan jiwa. Tanda berikutnya adalah akhlak yang membaik. Ketika ibadah masuk ke hati, lisan menjadi lebih terjaga. Kita tidak lagi sembarangan berbicara. Hati lebih lembut, lebih mudah memaafkan, lebih cepat berempati. Perilaku menjadi lebih teduh, tidak meledak-ledak, tidak reaktif, tidak mudah tersinggung. Ibadah tidak mengubah penampilan terlebih dahulu, tetapi mengubah cara kita memandang orang lain, mengubah cara kita mencintai, mengubah cara kita bersabar. Tanda selanjutnya adalah hadirnya khauf dan roja, takut dan harap. Namun bukan takut yang membuat lari, dan bukan harap yang membuat lengah. Khauf adalah takut yang lembut, takut mengecewakan Allah, takut menjauh darinya, takut kehilangan cahayanya. Roja adalah harap yang penuh cinta, harap akan ampunannya, rahmatnya, dan belayan kasihnya. Dua rasa ini ketika seimbang menumbuhkan kedekatan yang sangat dalam antara hamba dan Tuhannya. Kemudian muncul tanda yang sangat indah. Ibadah dilakukan diam-diam, tanpa ingin dilihat manusia, tanpa motif ingin dipuji, tanpa berharap penilaian. Karena hati telah menemukan bahwa cukup bagi Allah yang mengetahui, cukup bagi Allah yang melihat, cukup bagi Allah yang membalas. Semakin sampai ibadah seseorang, semakin ia tidak ingin diketahui siapapun, karena ia beribadah untuk Dia, bukan untuk dunia. Dan kemudian muncul kesadaran yang paling halus, kesadaran kehambaan. Semakin dekat seseorang kepada Allah, semakin kecil ia merasa. Bukan merasa hina, tetapi merasa rendah hati. Ia tidak merasa sebagai orang yang paling soleh, tidak merasa lebih tinggi dari yang lain. Ia justru semakin takut ria, semakin menjauhi kesombongan, semakin banyak mengintrospeksi diri. Kesadaran ini membuat hati lembut, membuat langkah ringan, membuat pandangan penuh kasih. Dan akhirnya, tanda yang paling mudah dirasakan adalah ibadah menjadi nikmat. Bukan beban, bukan kewajiban yang berat, tetapi hadiah, anugerah, pertemuan yang dirindukan. Salat menjadi tempat pulang, zikir menjadi kelegaan, doa menjadi percakapan yang hangat, sujud menjadi titik paling tenang dalam hidup.
Sahabat, inilah tanda-tanda ibadah yang sampai, bukan pada gerakan, tetapi pada hati. Bukan pada tampilan, tetapi pada akhlak. Bukan pada jumlah, tetapi pada kedekatan. Semoga setiap ibadah kita sampai kepadanya dan pulang kembali kepada hati kita sebagai cahaya yang tidak pernah padam. Sahabat yang dirahmati Allah, pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya, apa sebenarnya yang terjadi ketika aku sholat? Bukan sekedar gerakan, bukan sekedar bacaan, tetapi pertemuan intim antara hamba dan Tuhannya. Sholat bukan 5 kewajiban. Sholat adalah 5 kesempatan. 5 waktu di mana seorang hamba dipanggil untuk menyendiri bersama Allah, untuk berbicara, untuk mengadu, untuk mencurahkan isi hati. Sholat adalah 5 momen di mana langit membuka pintu dan Allah mendekat kepada hambanya. Ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, itu bukan sekedar takbir, itu pernyataan hati. Ya Allah, aku tinggalkan semua dunia, yang besar hanyalah Engkau. Bacaan sholat pun bukan rangkaian kata. Setiap lafaz adalah dialog. Al-Fatihah adalah percakapan dua hati. Hati seorang hamba yang meminta petunjuk dan hati Sang Pencipta yang merespons dengan kasih sayang. Ketika kita berkata, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu bukan hanya ayat, itu perjanjian, itu penyerahan, itu ikrar cinta. Hanya kepadamu aku menyembah, hanya kepadamu aku meminta. Ruku adalah simbol kepatuhan. Ketika punggung kita menunduk, itu bukan sekedar gerakan fisik, itu adalah bahasa jiwa yang berkata, Ya Allah, aku tunduk. Aku mengakui semua kekurangan dan kelemahanku. Dan sujud adalah puncak segala cinta. Dalam sujud, dahi kita menyentuh tanah. Dalam sujud, ego kita diruntuhkan. Dalam sujud, kita meletakkan seluruh kebanggaan dan berkata dengan luluh, di hadapanmu, aku tidak punya apa-apa. Itulah sebabnya air mata yang jatuh dalam sujud bukan tanda kelemahan. Itu adalah bahasa cinta. Bahasa hati yang akhirnya menemukan tempatnya untuk mengadu. Bahasa jiwa yang akhirnya menemukan ruang untuk pulang. Setiap sujud adalah bisikan, dan setiap tangis adalah doa tanpa kata. Ibadah lainnya pun sebenarnya bagian dari percakapan ini. Puasa bukan sekedar menahan lapar. Puasa adalah bahasa kerinduan. Bahasa seseorang yang ingin membersihkan dirinya agar pantas mendekat kepada Tuhannya. Puasa mengajarkan bahwa kita tidak hidup dengan makanan, tapi dengan kasih Allah yang menjaga setiap detik kehidupan kita. Zakat dan sedekah bukan hanya berbagi harta. Itu adalah ungkapan cinta. Ya Allah, harta ini milikmu. Aku hanya menitipkan kembali apa yang Engkau titipkan kepadaku. Haji bukan hanya perjalanan fisik. Ia adalah perjalanan pulang. Perjalanan seorang hamba yang ingin berkata secara langsung di hadapan Ka'bah, Aku datang ya Allah, aku datang sebagai hamba-Mu. Sahabat, jika ibadah kita dipandang sebagai percakapan hati, maka setiap gerakan memiliki makna. Setiap doa punya suara, setiap sujud punya jiwa. Dan pada akhirnya, ibadah tidak lagi terasa berat, tidak lagi kaku, tidak lagi menjadi rutinitas kosong. Ibadah menjadi hubungan, ibadah menjadi kedekatan, ibadah menjadi percakapan cinta antara hati seorang hamba dan Tuhannya yang Maha Mencintai. Semoga Allah menghidupkan setiap solat kita dan menjadikan setiap sujud kita sebagai tempat perjumpaan yang paling indah dalam hidup ini. Sahabat yang dirahmati Allah, hidup di dunia sering membuat jiwa kita tersesat. Kita sibuk berlari mengejar banyak hal, pekerjaan, impian, pengakuan, keinginan yang tak pernah habis.
dalam hiruk-pikuk itu. Hati kita pelan-pelan menjauh dari sumber ketenangan. Kita mulai merasa kosong, gelisah, tak tahu apa yang hilang. Padahal yang hilang bukan harta, bukan kesempatan, tetapi hati yang lupa pulang. Dan rumah jiwa kita adalah ibadah, tempat di mana hati menemukan kembali cahaya yang pernah padam. Tempat kita bersandar ketika dunia terasa terlalu berat. Tempat kita duduk di pangkuan kasih Allah, setenang anak kecil yang menemukan kembali ibunya setelah tersesat. Setiap kali azan berkumandang, itu bukan hanya penanda waktu. Itu panggilan rindu dari Allah. Seruan lembut yang berkata, "Kembalilah kepadaku. Sudah cukup engkau lelah dengan dunia." Azan bukan sekedar suara. Ia adalah undangan. Undangan dari Tuhan yang rindu kepada hambanya. Betapa pengasihnya Allah. Dia yang tidak membutuhkan apapun dari kita, namun tetap memanggil kita 5 kali sehari, agar kita tidak terlalu jauh darinya. Sahabat, mungkin selama ini kita memandang sholat sebagai kewajiban, sesuatu yang harus dilakukan, bukan sesuatu yang dirindukan. Namun, ketika kita mengubah cara pandang itu, sholat menjadi berbeda. Sholat bukan lagi tugas, bukan rutinitas. Sholat adalah janji temu, pertemuan yang penuh cinta antara hamba dan Tuhannya. Setiap kali kita berdiri untuk sholat, itu sebenarnya momen kita berkata, "Ya Allah, aku datang, aku pulang kepadamu." Ibadah yang dilakukan dengan hati perlahan akan membentuk akhlak. Dan akhlak yang lembut adalah bukti bahwa ibadah itu hidup. Orang yang sholatnya benar akan lebih sabar. Orang yang zikirnya benar akan lebih tenang. Orang yang dekat dengan Allah akan lebih penyayang, lebih pemaaf, lebih rendah hati. Karena puncak ibadah bukan pada panjangnya bacaan, bukan pada banyaknya gerakan, tetapi pada cinta. Cinta yang membuat kita beribadah bukan karena takut siksa, tetapi karena tidak ingin jauh darinya. Cinta yang membuat sholat terasa seperti pelukan untuk jiwa yang letih. Cinta yang membuat setiap sujud menjadi obat untuk luka yang tidak ada obat lainnya. Sahabat, mulai hari ini, ubahlah satu hal kecil yang akan mengubah seluruh perjalanan spiritualmu. Hadirkan hati sebelum mengangkat takbir. Tarik napas pelan. Tenangkan pikiran. Lalu bisikan dalam hati, "Aku datang ya Allah. Aku pulang." Dan lihatlah bagaimana ibadahmu perlahan berubah menjadi perjalanan. Perjalanan pulang yang penuh cahaya, penuh ketenangan, penuh cinta. Jika video ini menyentuh hati dan membawa manfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Manisnya Iman. Semoga setiap dukunganmu menjadi amal jariah yang tidak pernah putus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.